Kita baca ayatnya. Itu ya. Doa dulu. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihil kiram sya'unillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Summa ila ruh abdikal fakir Bapak Dr. Jatnika, Bapak Kiki. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afu anhum sya'unillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ashghil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika wa ashghilna tula hayatina fi lailina wa naharina wa alhiqna billadzina taqaddamu minas solihina warzuqna ma razaqtahum wa kun lana kama kunta lahum. Allahumma sakhir lana hadzal kitaba. Allahumma sakhir lana hadzal kitaba. Allahumma sakhir lana hadzal kitaba. Amin. Surat Al-An'am ayat 42. Kita langsung baca saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Ya. Walaqad arsalna, wawanya istinad, lamnya itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan lam qasam ya. Arti lam qasam itu kalimat sesudahnya menjadi jawab qasam dari fiil qasam yang tidak disebut. Ada juga lamnya adalah lam ibtida ya. Lam taukid. Kita boleh salah satunya. Qadnya huruf tahqiq, arsalna fiil madi dengan fa'ilnya nahnu. Ila huruf jar umamin majrur yang dijerkan dengan kasro yang bertanwin. Min huruf jar qabli majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Ka domir muttasil sebagai mudhaf ilaih. Fa akhadnahum, itu wawunya fa-nya atop. Akhadna fi'il madi, fa'ilnya nahnu. Hum domir muttasil sebagai maf'ul bih. Bil ba'sa'i, binya huruf jar, al ba'sa'i majrur yang dijerkan dengan kasroh. Wad-dharra'i, wawunya atop, ad-dharra'i ma'tuf dari ma'tuf alainya al ba'sa'i. La'allahum yatadarra'un. Nah itu la'ala akhwatnya inna.
Humnya domir mutasil sebagai isim la'alla. Yatadarra'una fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum sebagai khobar dari la'alla. Saya ulang sambil tafsirnya ya. Jadi walaqad arsalna, wawunya istiqnab, lamnya lam taukid gitu aja, ambil tengah. Qadnya huruf tahqiq, arsalna fi'il madi dengan fa'ilnya nahnu. Dan sungguh kami telah mengutus ila umamin, kepada umat-umat. Ya, jadi umamin itu bentuk jama dari ummatun. Jadi kami, kata Allah, telah mengutus kepada umat-umat. Min, nah ini minnya zaidatun. Jadi minnya huruf jar tapi zaidah. Yang fungsinya adalah untuk menguatkan ya. Qablika. Biasanya min kalau zaidah tidak diartikan. Jadi cukup sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelummu gitu. Jadi tidak usah dari sebelummu. Karena minnya tadi zaidah. Jadi kalau min zaidah itu fungsinya untuk menguatkan. Sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelummu. Apa yang dimaksud? Rusulan. Jadi rasul-rasul. Rusulan itu bentuk jama dari rasulun. Mu-nya kembali ke Nabi Muhammad ya. Jadi Allah memberikan informasi gitu. Sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelummu. Apa itu? Rusulan, rasul-rasul. Tapi apa yang terjadi? Fakadzabuhum. Lalu mereka mendustai rasul-rasul. Humnya kembali ke rusulan. Jadi jangan aneh gitu maksudnya. Ibaratnya Allah lagi menghibur Nabi. Gitu, Nabi Muhammad. Bahwa dulu rasul-rasul dulu juga didustakan sama umatnya. Nah, jadi kalau kamu sekarang didustakan, ya udah terima gitu. Karena rasul-rasul dulu juga didustakan. Maknanya begitu. Fa'akhadnahum bil ba'sa'i. Lalu Allah menyiksa mereka. Akhadna itu asalnya mengambil ya, tapi maknanya menyiksa. Fa'akhadnahum. Sering ya, lafadz akhadna itu maknanya menyiksa. Lalu kami menyiksa mereka. Caranya bil ba'sa'i, dengan cara memberikan kesengsaraan. Nah itu ditafsirnya syiddatil fakri. Kenapa dibacanya syiddati? Karena menafsirkan al-ba'sa'i. Jadi sama dengan bi syiddatil fakri. Gitu. Jadi dengan cara memberikan kesengsaraan. Wad-dharra'i, dan kemadorotan. Apa yang dimaksud kemadorotan? Al-marodi, penyakit. Itu. Orang itu biasanya kalau sudah sengsara, sakit, itu nurut Pak. Nurut itu gampang dinasehati. Tapi orang kalau sudah kaya, sehat, susah dinasehatinya. Ya, jadi udah dari sononya begitu. Makanya kenapa umat Nabi Nuh susah diaturnya. Umat Nabi Nuh tuh ganteng-ganteng, sehat-sehat, kaya-kaya. Itu. Jadi Nabi Nuh itu kalau dakwah pulangnya itu berdarah-darah. Ya. Kenapa? Karena susah umatnya itu. Siapapun ya, kalau sudah kaya, ganteng, itu susah. Sehat, itu susah itu. Tapi kalau ada kaya, ganteng, sehat, gampang. Oh itu luar biasa itu. Masih mau menerima nasihat itu. Luar biasa. Makanya di sini sebagai siksa sebetulnya. Fa'akhadnahum. Lalu kami, kata Allah, menyiksa mereka bil ba'sa'i, dengan kesengsaraan-kesengsaraan. Bentuknya syiddatul fakri, biasanya tekanan-tekanan ekonomi begitu. Wad-dharra,
Doro maknanya al-marodi, penyakit. Apa tujuannya tuh? Kan ada la'allahum yatadarra'una. Nah, itu la'alla tuh taroji. Taroji itu sesuatu yang pasti terjadi. Gitu. Orang kalau baksa, kalau dorro, sengsara, sakit, la'allahum, nah itu. Kayak orang puasa kan? Orang puasa itu la'allahum tattaqun. Orang itu kalau puasa pasti takwa. Tapi ada orang puasa kok nggak takwa. Jadi yang salah bukan puasanya, oknum. Ya. Pelaku puasanya tidak sempurna, tidak sesuai dengan yang Allah mau. Ini juga sama. Ada orang sakit tapi punya duit. Ada orang sehat tapi nggak punya duit. Sama ya begitu ya. Nah, la'allahum yatadarra'un, agar mereka yatadarra'un, mereka merendah. Sok boleh perhatikan ya. Orang kalau miskin ngobrol sama orang kaya itu merendah nggak kira-kira? Merendah ya. Nah, itu. Orang kaya dinasehati itu kira-kira gimana itu? Nah, itu udah dari sononya. Jadi kalau begitu, oh iya pantas gitu. Emang dari sononya begitu. Tapi kalau ada, nah itu yang luar biasa. Kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu orang-orang yang luar biasa. Ya, di atas mereka. Yatazalliluna. Tazallala yatazallalu. Maaf, yang benar yatazallaluna. Mereka merasa hina. Orang kalau tekanan ekonominya kuat atau orang lagi sakit, itu yatazallaluna. Mereka merasa merendah. Nah, sehingga apa? Fayuk minuna. Lalu mereka beriman tuh. Jadi gampang untuk berimannya. Ya. Makanya puasa itu latihan ya. Lemes, nggak makan gitu kan. Sholatnya jadi rajin apa tidurnya yang rajin. Nah, itu ibadah yang tidak berlaku di bulan lain itu tidur. Orang tidur itu membuang umur kan. Membuang umur tidur itu. Tapi kalau di bulan Ramadan itu tidurnya itu bernilai pahala. Makanya ya sebulan tidur jadi pahala terus. Nah itu. Nah itu ya, jadi satu ibadah yang hanya berlaku di bulan Ramadan itu tidur. Maksudnya daripada meleknya tuh berbuat dosa, jadi bagusan tidurnya. Nah, itu Pak. Nah gitu. Nah gitu ya. Nyambung kan? Ya. Diputer aja, Bah. Diputer. Nah, biar ngambil satu-satu. Nah, gitu. Kalau di situ nanti gak ada yang ngambil. Nah, gitu. Nah, betul. Nah, gitu. Pertama satu, nanti puter lagi. Ini puyemnya. Bukan ya. Dah, sanggarnya. Panas. Nah, gitu, Bah. Nanti ronde kedua puter lagi gitu, Bah. Kalau nggak gitu nggak habis-habis, Bah. Iya. Oke. Nah, kita lanjut dulu ya. Masih panas. Ya. Nah, ayatnya lebih ringan ya. Lebih ringan, mudah dipahami. Jadi ketika Nabi Muhammad berdakwah
banyak tantangan, sehingga Allah menghibur bahwa nabi-nabi dulu juga, rasul-rasul dulu juga didustakan gitu. Nah, sehingga Allah memberi siksa ya, dengan cara bil ba'sa wad dharra. Tuh, akhirnya la'allahum yatadarraun. Nah, itu berlaku di kita. Ya, di kita lah gitu. Kita juga gitu kan. Ketika kita sehat, ada yang nggak pernah zikir itu. Begitu kejedot pintu kan, astagfirullah. Itu awalnya. Nah gitu. Jadi itu baik ya. La'allahum yatadarraun. Agar mereka yatadarraun. Makanya pakai la'alla. Karena la'alla itu tadi taroji. Jadi sesuatu yang pasti terjadi. Gitu. Gimana kalau ada orang yang tekanan ekonominya juga berat, sakit, tapi susah untuk menerima nasihat. Nah itu beda. Mungkin dia sudah masuk kategori hati yang terbungkus. Kemarin kan ada ya, hati itu ada 4 kan ya. Kemarin tuh yang pertama adalah hati yang bening. Hati yang bening itu. Hati yang bening itu fihi sirojun yazharu. Hati yang bening itu di dalamnya ada siroj. Siroj itu apa? Pelita ya, lentera. Jadi lentera atau pelita yang yazharu. Jadi ada putra aja Pak Haji. Nah, biar ini. Ya. Nah itu hatinya bening. Di dalamnya ada lentera yang menyinari. Dan ternyata itulah qalbul mu'mini. Hati seorang mukmin. Jadi hati seorang mukmin itu bening gitu. Dan ada cahaya di situ. Jadi kalau saya ibaratkan kita berjalan di tengah malam, terus tersandung gitu kan, kaki kita tersandung. Kalau kita nggak bawa senter, kita nggak tahu apa ini. Gitu. Tapi kalau kita bawa senter, oh ternyata ada tumpukan batu bata atau batu bata merah gitu. Tapi kalau kita gelap nggak tahu. Nah orang mukmin itu hatinya itu ada sirojnya. Sehingga kalau melihat sesuatu, melihat hakikatnya. Itu bedanya ya. Mukmin dengan bukan mukmin. Itu. Dan dicontohkan itu di Quran itu idja'a robbahu biqolbin salim. Itu Ibrahim itu. Ingatlah ketika ja'a dia datang robbahu kepada Tuhannya. Biqolbin salim dengan hati yang bening. Nah itu hatinya orang mukmin. Nah dianya tuh siapa? Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu masuk kategori orang yang hatinya sudah bening. Gitu ya. Itu. Terbukti apa? Nabi Ibrahim nggak pernah marah-marah. Sampai dibakar umatnya nggak marah kan? Nah itu Nabi Ibrahim tuh ciri bahwa beliau itu ketika datang kepada Robnya dengan hati yang jernih. Datang ke Rob itu apa sih gitu? Ketika kita ketemu perintah Allah. Ketika kita ketemu perintah Allah, nah kita itu menjalankannya dengan penuh keikhlasan, tulus. Nah itu namanya bening ya. Nah itu dicontohkan kepada Nabi Ibrahim, tidak pamrih apapun. Nah itu kira-kira. Kita baca ulang dulu sebelum ke riyadhah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna ila umamin min zaidatun qablika rusulan fakadzabuhum fa'akhadnahum bil ba'sa'i syiddatil faqri wad-dharra'i al maradi la'allahum yatadarrauna wa yatadzallaluna fayu'minuna. Ya.
Jadi kalau kita memberi nasihat kepada orang lain, terus orang lain malah mencemooh, ya jangan sakit hati, karena Rasul-Rasul dulu juga didustakan. Jadi ketika kita menyampaikan kebenaran, terus kebenaran yang kita sampaikan mereka cuekkan, ya udah biasa aja. Ya, karena dicontohkan oleh para nabi dulu. Oke, sekarang kita coba lihat triadonya, tapi sebelumnya dimakan dulu gorengannya biar anget. Nah, makan dulu biar anget. Ini kayaknya enak kering. Bismillah. Oh iya, set enggak? Kolesterol. Ini saya sini dulu. Kolesterol. Kurangnya. Sayangnya banget. Diproses dulu dulu. Ini lagi mahal. Yuk lanjut. Kira-kira bacanya apa kira-kira? Nazrun. Nazrun. Nazrun itu menjadi khobar dari mubtada yang tidak disebut. Iya, jadi aslinya itu bisa hadza, bisa zalika. Zalika nazrun. Nazrun itu nazar. Nazar itu apa ya? Nah, kalau kita kenal janji ya. Aslinya itu penyerahan diri. Nazar itu. Kepasrahan itu. Itu nazar. Jadi itulah nazrun, nazar lillahi azza wa jalla. Jadi penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Allah azza wa jalla. Maksudnya begitu. Ya, yang kita kenal janji ya. Sama boleh janji. Jadi penyerahan sepenuhnya kepada Allah azza wa jalla. Terus wawanya atop tuh. Berarti depannya apa? Li gitu. Lillahi. Li tuh, masuk. Wawanya atop. Li qadarihi. Iya, qadarihi. Iya, li qadarihi. Qadar, takdir. Jadi masih nazrun. Jadi nazrun lillahi azza wa jalla. Nazrun li qadarihi. Gitu jadinya. Ya. Jadi kita itu harus pasrah sepenuhnya terhadap takdirnya Allah. Gitu Pak. Istri kita itu takdir Allah kan ya. Takdir Allah itu cocok nggak cocok, kita harus belajar berserah diri gitu. Ya. Makanya kemarin kan kita itu diuji ya, hidup di dunia itu diuji. Dan soalnya itu ada 5 kan kemarin. Ada 5. Jadi apapun yang kita dapat itu soalnya ada 5. Contoh misalkan tadi lah istri ya. Kita dikasih istri oleh Allah. Itu kan ujian tuh. Nah soal istri itu ada 5. Yang pertama adalah taslim. Nurut kita itu. Nurut, oh ini kita harus nurut. Ya, apa yang Allah perintahkan ya harus nurut. Ini dapatnya ya udah kita nurut gitu, itu namanya taslim. Ya, kalau kita bisa nurut
Berarti lulus kan, contreng gitu kan. Terus yang kedua takhlis, tulus. Jadi kita dikasih istri oleh Allah ya harus tulus gitu. Inilah yang terbaik buat aku gitu. Walaupun rewelnya minta ampun misalnya, ya udah terima. Kita tulus, apapun yang kita berikan ke dia ya tulus, jangan pamrih apapun, jangan menginginkan sesuatu dari dia. Itu lulus kita. Kita kadang-kadang memberi sesuatu kepada istri, pengen istri itu sesuai dengan yang kita mau. Nah itu jangan, itu berarti satu tidak nurut, yang kedua tidak tulus. Kenapa? Kita masih pamrih. Kalau masih pamrih ya nggak lulus, berarti ujiannya itu soal yang kedua nggak lulus kita, salah gitu. Ya, jadi harus tulus, apapun yang kita berikan kepada dia, ya udah tulus saja, tidak menginginkan apapun dari dia. Itu. Kita kadang pamrih ya. Makanya ada 3 ciri istri yang hidupnya tidak akan bahagia dengan suaminya walaupun soleh. Walaupun suaminya soleh itu istri nggak bakal bahagia. Yang pertama, kita pakai terjemahnya aja. Yang pertama itu apa ya? Masya Allah. Gengsi mengakui kesalahan. Jadi kalau seorang istri dia gengsi mengakui kesalahan, itu ciri istri nggak bakal bahagia hidupnya. Gengsi gitu, dia cari alasan untuk pembenaran, padahal salah dia. Nah kita harus udah diem aja. Makanya kadang suami banyak diem ya. Kenapa? Karena istri banyak komentar gitu. Ya, jadinya suami yang diem. Mau ngomong juga percuma gitu, nggak didengerin gitu kan. Nah, itu gengsi. Yang kedua, seneng atau hobi membuka kuburan masa lalu. Kuburan masa lalu. Saya ada tag Arabnya ya. Jadi hobi membuka kuburan masa lalu. 4 tahun yang lalu dia masih rapih menyimpan kesalahan kita. Disimpan rapih, dibuat senjata ketika sesuatu terjadi, itu dikeluarin. Nah itu calon dia nggak bakal bahagia hidupnya. Walaupun suaminya sudah baik gitu kan. Nah itu. Jadi hobi membuka kuburan masa lalu. Terus yang ketiganya itu tidak merasa puas dengan pemberian suami. Tidak merasa puas ya dia. Kurang aja. Dikasih sekian, pengennya segitu, macam-macam. Nah itu ciri 3 hal ya. 3 hal perilaku istri yang tidak akan bahagia walaupun suaminya soleh. Itu. Mudah-mudahan nggak ada di kita. Ya. Nah itu. Jadi yang pertama tadi takhlis. Taslim ya. Yang kedua takhlis. Kita harus tulus. Ya, dikasih istri model apapun tulus. Gitu. Terus yang ketiganya tawakul kan. Serahkan urusannya kepada Allah. Kalau terjadi hal-hal yang tidak cocok, serahkan ke Allah. Nanti Allah yang ngurus. Kalau kita tidak menyerahkan, ya Allah nggak bakal ngurus. Dulu saya ngasih contohnya tukang kardus kan masih ingat. Ya itu. Nggak pernah nitipin malah kita benahi kardusnya. Kita disalahin. Nah itu. Allah pun begitu. Ketika kita tidak menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, Allah nggak mau ngurus. Kenapa? Takut Allah juga salahin nanti. Nah itu. Tawakul ya. Yang keempat ya, ridho. Menerima, kita harus menerima apapun yang Allah beri. Nah, terus yang kelimanya sabar ya, sabar gitu. Jangan banyak mengeluh gitu, sabar aja. Nah itu, balik lagi. Yang pertama taslim, yang kedua takhlis, yang ketiga tawakul. Tawakul. Jadi setiap ujian pasti 5 soalnya itu. Tawakul, terus ridho, terus sabar gitu. Kita dikasih harta oleh Allah,
5 soalnya tetap nurut dengan apa yang diperintah oleh Allah kan. Nah, ini hartamu ini titipan gitu. Oh, jadilah seperti tukang parkir. Kalau sewaktu-waktu diambil sama yang punya harus ridho gitu. Malah bantuin dorong-dorong kan. Itu tukang parkir kan titip motor, titip mobil gitu kan. Begitu pemiliknya datang, dia ikut ngedorong-dorong kan dia. Dan dia tersenyum, tidak marah-marah. Nah, itu nurut aja. Kasih harta. Terus takhlis, tulus menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dengan hartanya, terus serahkan ya tawakul, terus ridho. Ya, yang kelimanya sabar. Sabar ketika diminta haknya oleh Allah. Gitu. Pokoknya selalu 5 itu, apapun. Soalnya 5. Nah itu. Nah di Riyadhah sekarang, pertama kita itu harus pasrah kepada Allah. Yang kedua harus pasrah kepada takdir gitu. Jangan pernah mengomentari takdir. Jangan pernah mengomentari ya. Terus wafi'lihi, dan pasrah terhadap fi'lihi yang diperbuat oleh Allah. Kita harus yakin bahwa Allah itu bijaksana. Ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Apapun yang diperbuat oleh Allah kepada kita itu sudah yang terbaik. Walaupun nggak cocok dengan yang kita mau. Ya, itu kebijaksanaan Allah yang terbaik buat kita. Kalau tidak terbaik, keadaan kita belum tentu seperti ini gitu. Contoh ada orang sakit gitu kan. Ah, masa sih sakit terbaik gitu. Coba kalau nggak sakit, mungkin kayak ayat tadi, tidak mau menerima nasihat gitu kan. Begitu dikasih sakit oleh Allah, dia jadi terima nasihat. Nah itu. Nah jadi kita belajar berserah diri terhadap apapun yang dilakukan oleh Allah. Nah itu jadi nazrun lillahi azza wa jalla wa liqadarihi wa fi'lihi. Nah baru di sini wawunya istiqnab. Ya, kenapa perubahan domir juga kelihatan. Ya, ini kira-kira bacanya apa tuh? Tok to'a yutok tiu. Berarti kalau nahnu nutok tiu. Gitu. Susah bacanya ya. Nutok tiu. Nutok tiu. Berarti fa'ilnya nahnu. Dan kita, nah nahnunya diartikan kita. Kan kalau nahnu kami atau kita ya. Nah, dan kita tundukkan gitu. Kita tundukkan ru'usa maf'ul bi wa huwa mudhaf zawahirina, zawahiri mudhaf ilaih wa huwa mudhaf, nah domir muttasil sebagai mudhaf ilaih. Wawunya atop bi bukan bi, bawatinina. Nah, itu batin, bawatinina. Wawunya atop, bawatini maktuf alaihnya zawahiri. Wa huwa mudhof, nah domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi kita tunduk terhadap kita menundukkan, bukan tunduk ya. Karena ini mazid. Kita menundukkan kepala zohir kita dan batin kita. Jadi kita diperintah untuk menundukkan kepala zohir kita, kepala lahir kita, berarti ini kan ya, kepala kita, dan kepala batin kita. Gitu. Berarti kalau kepala zohir kita kan berarti sujud ya. Tunduk kan? Nah gitu. Jadi yang sujud itu tidak hanya kepalanya saja, tapi kepala batin kita. Jadi hati kita juga ikut tunduk gitu. Makanya seseorang dibenahi oleh Allah
didandani oleh Allah itu kalau melakukan yang 3 kan ya, masih ingat gak yang kemarin tuh? Jadi kalau ada majelis ilmu, ada Quran dibahas, fadkhul pertama ikut masuk, jangan di luar. Terus kif baina yadai, duduk berhadapan gitu caranya itu gitu. Terus urianal kolbi, kosongkan hati. Nah, baru tuh yaksuhu, Allah dandani. Nah, kalau Allah dandani, maka yang akan diberesin tuh 3 hal. Pertama, bikur bihi, kedekatan kita dengan Allah diberesin biar kita tuh dekat dengan Allah. Jadi mulai senang aroma-aroma yang Allah gitu. Nah, itu dibenahi. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, Allah tuh maha kaya, Allah tuh maha peduli, Allah tuh maha baik, Allah tuh maha dermawan. Maka Allah beri yang ketiga, yang kedua, bifadlihi kan. Allah beri karunianya. Jadi kita tidak minta, tapi Allah beri. Kenapa? Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh kita. Kenapa? Karena kitanya dekat dengan Allah. Nah, terus yang ketiganya waminanihi. Maka hidup kita akan selalu dalam kenikmatan. Kenapa? Allahnya dekat sama kita dan Allahnya memberi apa yang kita butuhkan. Padahal kita nggak minta. Kenapa? Karena Allah tahu. Nah, sehingga kehidupan kita menjadi semakin membaik. Nah, itu yang dibenahi oleh Allah 3. Ya. Makanya di sini caranya kita tundukkan kepala lahir kita dan kepala batin kita. Jadi kan kalau kepala kan berarti nggak sombong itu kan? Iya, kita mau dengar gitu. Orang itu kalau mau dengar itu tanda bahwa dia menundukkan kepalanya. Mau dengar gitu. Nah, kalau sudah dengar, belajar nerima. Maka itu tugas batin kita kan. Nerima gitu. Oh, begitu. Nah, itu. Allah dandani. Nah, terus berikutnya nuwafikul qadaro. Belajar setuju dengan takdir gitu. Muafik setuju kan? Nuwafiku. Nah, kita belajar setuju dengan takdir gitu. Kalau sudah setuju, wa namshi fi rikabihi. Namshi itu berjalan. Kita berjalan fi rikabihi, di dalam kendaraannya. Nyahnya itu kembali ke takdir. Jadi kita ikuti arusnya takdir gitu. Kayak tadi saya contohnya istri kan. Istri kita kan takdir tuh. Takdir kita. Ya udah jadi kita ikuti ini yang Allah beri, kendaraan kita ini untuk menuju Allah kan. Makanya nanti ada di kalimat terakhir. Kenapa kita harus mengikuti takdir? Li'annahu itu alasannya itu bawahnya. Li'annahu karena bahwasanya takdir itu adalah Rasulul Mulki, utusan Allah. Al-Mulki itu maknanya Allah. Jadi takdir itu utusan Allah. Rasul itu takdir itu. Takdir itu utusan Allah. Nah, sekarang sebelum saya lanjut, kalau kita dapat undangan ya, 2 undangan datang nih di kita dengan jam yang sama. Satu yang undang bupati, satu yang undang DKM. Jam yang sama, jam 9 pagi. Kita datangnya kemana? Satu yang undang DKM, yang satunya yang undang bupati, langsung ajudannya yang datang. Kirim surat undangannya. Itu kira-kira kita datangnya ke acara masjid, DKM undang apa ke bupati? Iya kan? Kalau kita datang ke bupati, kenapa itu kira-kira? Karena anggapan kita DKM dengan bupati lebih mulia kan? Sehingga kita datangnya ke sana karena jamnya sama. Nah, sekarang ternyata takdir itu adalah utusan Allah. Terus di sini ada kewajiban kita, nukrimuhu. Kita memuliakan takdir.
Kenapa kita memuliakan takdir? Li ajli mursilihi. Li ajli mursili. Karena yang ngutusnya. Siapa yang ngutus takdir? Allah. Allah itu lebih mulia gitu. Jadi kita menghormati, memuliakan takdir itu karena yang ngutusnya lebih mulia. Kayak tadi gambarannya. Kita nganggap antara DKM dengan bupati lebih mulia bupati. Sehingga kita datangnya ke acaranya bupati, gitu kan? Nah, itu. Nah, takdir Allah itu adalah Rasul, utusan Allah. Jadi kita diperintahkan untuk memuliakan. Kenapa? Karena yang ngutusnya, nah yang ngutusnya maha mulia, gitu kan? Jadi kalau kita dikasih sakit oleh Allah, itu kan takdir ya. Jadi kita memuliakan nggak? Harus memuliakan. Kita dagang rugi, gitu. Rugi itu takdir apa kesalahan kita? Kalau rugi takdir apa kesalahan kita? Kesalahan kita ya. Nah, tapi kan apapun yang bergerak pasti dengan izin Allah. Ya, takdir juga. Ya, makanya tidak boleh mengeluhkan di situ. Harus dimuliakan juga. Kok saya rugi, mana yang harus diperbaiki? Itu bukan marah-marah, gitu kan? Oh, berarti saya ada yang salah, kan begitu. Nah, itu. Jadi ketika takdir itu datang kepada kita, kita muliakan. Kenapa? Karena yang ngutusnya lebih mulia. Nah, gitu. Nah, fa'idza fa'alna zalika ma'ahu. Idzanya dzaraf bermakna syarat. Kenapa? Karena ketemu dua kalimat. Fa'alna, fi'il madi, fa'ilnya nahnu. Zalikanya isim isyarah, berarti jadi maf'ul. Ma'ahu dzaraf wa huwa mudhaf. Apabila kita mengerjakan hal itu, kita melakukan hal itu bersama takdir, berarti gimana tadi? Memuliakan. Ya, berarti kita memuliakan takdir, apa yang akan terjadi? Hamalana. Gitu. Hamala fi'il madi, fa'ilnya huwa. Nah, domir mutasil nempel ke fi'il, jadi maf'ul bi. Hamalana fi suhbatihi ilal qadiri. Hamala, dia pasti membawa kita. Dianya siapa? Takdir. Takdir itu pasti membawa kita fi suhbihi, dalam persahabatannya, ilal qadiri. Nah, siapa qadiri? Allah qadirinya, yang punya takdir, gitu. Nyambung nggak? Jadi kalau kita memuliakan takdir, contoh ya, takdirnya kita dikasih sakit oleh Allah. Terus kita itu melakukan yang tadi, memuliakan, tidak ngersula, tidak aral, tidak, pokoknya bisa menerima. Yang 5 itu, soal yang 5 itu lulus ketika dikasih sakit oleh Allah. Nah, maka takdir yang tadi, sakit yang tadi, itu akan membawa kita dalam persahabatan menuju Al-Qadir, menuju yang punya takdir. Nah, gitu. Jadi takdir itu sahabat jadinya, bukan musuh. Iya kan? Nah, nyambung nggak? Nah, kalau sudah posisinya seperti itu, maka muncul kalimat hunalikal walayatu, hunalika al walayatu lillahil haqqi. Ada dua pendapat. Ada yang baca haqqi, ada juga yang baca hakku. Hunalika ini isim isyarah, di sanalah. Isim isyarah kalau di awal bisa jadi mubtada, tapi yang dimaksud di sini adalah khobar muqaddam. Karena depannya al walayatu, walayatu bentuk masdar ya.
Nah, walayat itu artinya pertolongan, perlindungan. Wali, pernah dengar kan? Wali itu asal katanya dari walia, al-walayatu. Jadi dia menjadi mubtada muakhir. Di sanalah terdapat pertolongan lillahi, milik Allah. Al-haqi, kalau dibaca al-haqi berarti naat dari lafadz Allah. Kalau dibaca al-haqqu berarti naat dari al-walayatu. Dua-duanya bisa masuk. Pertama, kalau dibacanya al-haqi berarti di sanalah terdapat pertolongan milik Allah yang benar, yang maha benar. Bisa juga diartikan begini, hunalika di sanalah terdapat al-walayatu, perlindungan, pertolongan, lillah milik Allah, al-haqqu. Al-haqqnya jadi naat dari al-walayatu, berarti boleh diartikan gabung. Jadi di sanalah terdapat perlindungan, pertolongan yang benar. Lillahi, milik Allah. Ngerti maksudnya? Di sananya di mana, Pak? Di sananya di mana kira-kira? Ketika kita dikasih takdir oleh Allah, terus kita itu memuliakan, gitu. Nah, disitulah terdapat perlindungan, pertolongan yang benar milik Allah. Ngerti kan ya? Ngerti gak? Tuh. Dan Allah itu apa? Huwa khairun sawaban. Dia sebaik-baik yang memberikan balasan. Wa khairun uqban. Dan dia itu sebaik-baik penyiksa. Gitu. Gitu. Sebaik-baik yang memberi balasan dan sebaik-baik yang memberi siksa. Gitu. Nyambung kan ya? Jadi kalau kita dikasih takdir oleh Allah tidak cocok, terus kita menerima yang tadi 5 yang soal itu bisa kita kerjakan, itu namanya kita memuliakan takdir. Nah, kalau kita bisa memuliakan takdir, maka takdir itu akan membawa kita sebagai sahabat menuju Allah. Nah, di sanalah, gitu maksudnya ya. Di sanalah terdapat perlindungan, pertolongan, perwalian gitu. Yang benar milik Allah. Dialah Allah khairun, sebaik-baik sawaban. Apa tadi sawaban? Yang mampu memberi balasan. Dan khairun uqban, dan yang sebaik-baik memberikan siksa. Gitu. Jadi ketika kita dalam kondisi takdir yang enak atau yang tidak enak, terus kita bisa menerima, disitulah Allah memberikan pertolongan, ya. Gitu. Kalau kita pendosa, kemudian kita dikasih sakit oleh Allah, disitulah Allah menolong agar kita selamat di akhirat, gitu kan? Nah, begitu kira-kira. Jadi takdir apapun yang kita terima, kita harus memuliakan karena yang ngirimnya itu maha mulia. Nah, mungkin begitu. Nanti kita sambil ngopi saling tanya ya. Sekarang kita baca ulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nadrun lillahi azza wa jalla wa liqadarihi wa fi'lihi wa nutti'u ru'usa zawahirina wa bawatinina nuwafikul qadara wa namshi fi rikabihi li'annahu rasulul mulki nukrimuhu li ajli mursilihi fa idza fa'alna dzalika ma'ahu hamalana fi suhbatihi ilal qadiri hunalika al wilayatu lillahil haqqi huwa khairun sawaban wa khairun uqban. Sadaqallahul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.